Restoran itu dipenuhi orang-orang berdasi wangi. Kursi empuk berlapis kulit asli. Lampu kristal menggantung indah di langit-langitnya. Dan lantunan musik piano lembut mengalun di sudut ruangan. Aroma steak wagyu bercampur wine mahal memenuhi udara. Semua orang tampak sibuk dengan gelas-gelas anggur dan obrolan tentang bisnis, saham, dan liburan ke luar negeri. Di tengah suasana mewah itu, seorang gadis sederhana berkerudung biru pudar dengan pakaian lusuh masuk pelan. Matanya sembab, wajahnya lesu. Tangan kirinya memegang dompet kecil yang mulai robek di pinggirannya. Gadis itu melangkah ragu menuju meja kosong di pojok ruangan. Semuanya sontak menoleh. Para wanita sosialita mengerutkan kening melihatnya. Para pria berdasi saling berbisik. Seorang pelayan pria muda mendekat dengan wajah ketus. Maaf, Nona, tempat ini bukan untuk orang sepertimu. Keluar sekarang sebelum membuat pelanggan lain tidak nyaman. Ucapnya sinis. Gadis itu menggigit bibirnya. Menahan air mata. Aku hanya ingin makan, Kak. Aku bayar. Aku nggak minta gratis kok, katanya pelan. Namun pelayan itu malah tertawa mengejek. Bayar, lihat dirimu. Pakai baju kayak gitu aja udah ngotorin pemandangan restoran kami. Restoran ini buat tamu-tamu penting. Bukan pengemis jalanan kayak kamu. Keluar, teriaknya. Para tamu lain mulai ikut bersuara. Iya, usir aja. Nanti bikin sial, kata seorang ibu bermakeup tebal. Pantas aja baunya apek. Dari tadi saya heran kok bau kampung. Timpal seorang pria berjas abu-abu. Gadis itu memeluk tasnya erat-erat. Hatinya sakit, tapi ia mencoba tetap tenang. Aku butuh ketemu seseorang di sini. Tolong izinkan aku duduk. Pintanya lirih. Pelayan itu malah makin geram. Lalu menarik tangannya kasar. Dengar ya, kalau nggak mau dipermalukan di depan orang-orang sini, mending minggir. Sana pergi. Dasar sampah kota. Teriaknya sambil mendorong tubuh kurus gadis itu. Gadis itu terhuyung hampir jatuh. Tapi tetap berusaha berdiri. Air matanya jatuh. Tapi mulutnya tetap diam. Orang-orang menertawakan. Seorang wanita bersyal merah merekam dengan ponsel. Wih, konten viral nih. Pengemis nekat masuk restoran bintang 5, katanya. Gadis itu menggenggam dompet kecilnya. Ia ingat pesan ibunya sebelum meninggal. Asteris, nak. Jangan pernah rendah diri meskipun orang menginjakmu. Karena kau bukan orang kecil. Waktumu akan datang. Asteris saat itulah seorang pria tua berpakaian jas hitam rapi datang tergesa dari dalam. Wajahnya tegang. Napasnya tersengal. Ia melihat gadis itu dan langsung membungkuk. Maafkan kami, Nona Anaya. Ampun. Saya terlambat menjemput Anda. Mohon jangan salah paham. Dia cucu dari Tuan Besar Dirga, pemilik seluruh jaringan restoran ini. Suasana seketika hening. Semua orang menoleh. Ponsel wanita bersyal merah terjatuh. Pelayan yang tadi mendorong Anaya langsung pucat. Wanita sosialita tadi tercekat. Apa? Bisik salah satu pria muda yang tadinya menertawakan. Anaya berdiri tenang. Meski air matanya masih mengalir. Pria tua itu segera bersimpuh di depannya. Ampuni kebodohan kami, Nona. Kami tak tahu Anda cucu tunggal pewaris utama. Semua restoran ini, hotel-hotel, bahkan gedung ini milik keluarga Anda, katanya dengan suara gemetar. Anaya memandang sekeliling. Wajah-wajah sombong tadi berubah jadi ketakutan. Pelayan yang tadi mendorongnya langsung sujud di lantai marmer. Para sosialita berlutut. Pria berdasi buru-buru menundukkan kepala. Ampuni kami, Nona Anaya. Kami sungguh tak tahu. Ujar mereka bersahut-sahutan. Anaya menahan getir di dadanya. Ia menghela napas panjang. Baru saja beberapa menit lalu mereka menertawakan dan menghinanya. Sekarang semua sujud minta ampun saat tahu siapa dirinya. Dunia memang lucu. Namun ia belum selesai. Mulai malam ini, semua penghinaan itu akan ia balas satu persatu. Semua orang di restoran itu seperti berubah menjadi patung. Tak ada suara selain isak kecil dari pelayan yang tadi mendorong Anaya. Pria itu kini gemetar di lantai. Lututnya lemas. Wajahnya pucat pasi. Sementara itu pria tua bernama Pak Raka tetap bersimpuh di depan Anaya. Menundukkan kepala sedalam-dalamnya.
Nona Anaya, izinkan saya menjelaskan. Suaranya bergetar. Anaya menatap semua orang satu persatu. Mata mereka yang tadi penuh cemooh kini berubah menjadi ketakutan. Sosialita yang tadi merekam langsung berlutut. Ponselnya dilempar menjauh. Ampuni saya. Nona. Saya tidak tahu. Katanya terbata. Anaya mengusap air mata di pipinya. Suaranya dingin dan tegas. Kenapa kalian baru bisa menghargai seseorang setelah tahu siapa dia? Katanya pelan tapi membuat seluruh ruangan seakan membeku. Paraka kembali bicara pelan. Nona, semua jaringan restoran, hotel, bahkan mal ini atas nama keluarga Anda. Tapi sejak Nona kecil, Anda disembunyikan karena perintah langsung mendiang Nyonya Citra, nenek Anda. Demi keselamatan. Setelah insiden dulu, Anaya mengernyit. Insiden apa? Kenapa aku harus hidup di jalanan belasan tahun? Makan dari sisa orang. Tidur di emperan. Kalau ternyata semua kemewahan ini milikku. Suaranya mulai pecah. Semua orang diam. Sosialita itu menunduk. Pelayan yang tadi mendorong Anaya tak berani mengangkat kepala. Paraka menunduk dalam-dalam. Karena dulu ada perebutan warisan. Nona. Keluarga besar ingin merebut kekuasaan. Anda kecil nyaris dibunuh dalam sebuah insiden kebakaran hotel keluarga. Sejak itu, almarhumah ibumu menyembunyikan Anda, menjauh dari keluarga besar. Kami dilarang mencari, tapi saya terus diam-diam menyelidiki. Dan hari ini, saya baru benar-benar yakin saat melihat kalung itu. Katanya menunjuk kalung liontin kayu kecil yang tergantung di leher Anaya. Liontin itu sudah kusam, tapi ukiran nama, Citra, masih jelas di permukaannya. Itu peninggalan almarhum Nyonya Citra untuk cucunya satu-satunya. Lanjut Paraka. Tangan Anaya gemetar. Selama ini kalung itu dianggapnya benda tak berharga. Peninggalan ibu yang katanya dari neneknya. Ia tak pernah tahu artinya. Lalu di mana ibuku? Tanya Anaya pelan. Paraka menghela napas berat. Beliau meninggal 5 tahun lalu. Nona. Ditemukan di sebuah rumah sakit umum. Dengan nama samaran. Tak seorang pun tahu siapa beliau. Sampai saya temukan catatan medisnya 3 bulan lalu. Hati Anaya serasa diremas. Selama ini ia hidup sendirian. Bertahan di jalanan. Tanpa tahu bahwa ibunya sudah tiada. Dan saat bertemu orang-orang ini, yang seharusnya keluarganya, ia justru dihina, diusir, dipermalukan. Air matanya kembali jatuh. Berarti, aku benar-benar tinggal sendirian. Ucapnya lirih. Paraka buru-buru menggeleng. Tidak, Nona. Mulai hari ini, semua milik Anda. Warisan keluarga. Seluruh saham restoran, hotel, perusahaan. Semuanya atas nama Anaya Dirgantara. Pewaris tunggal yang sah. Katanya tegas. Seruan itu membuat suasana restoran makin tegang. Beberapa pria berdasi saling pandang. Wajah mereka pucat. Ternyata gadis yang tadi mereka usir dan hina-hina adalah orang yang sebentar lagi jadi penguasa utama semua bisnis keluarga Dirga. Nona, saya mohon. Saya sungguh menyesal. Pelayan itu berlutut. Suaranya parau. Anaya memandangnya datar. Kamu ingat kata-katamu tadi? Tanyanya dingin. Pelayan itu gemetar. Aku hanya. Aku mohon maaf. Katanya terseduh. Anaya mengambil dompet kecilnya. Mengeluarkan selembar uang 100 ribuan terakhir yang ia punya. Ini untuk bayar makian dan hinaanmu tadi. Dan setelah ini, kamu boleh pergi. Karena detik ini, kamu dipecat. Ucapnya tegas. Paraka segera berdiri. Nona Anaya berhak menentukan siapa saja yang boleh bekerja di perusahaan keluarga mulai sekarang. Katanya lantang. Semua orang terdiam. Pelayan itu menangis. Tersungkur. Para sosialita buru-buru mendekat. Menyembah kaki Anaya. Ampuni kami. Kami tidak tahu. Suara mereka bergetar. Anaya hanya menatap mereka dengan mata sendu. Hatinya perih. Dunia memang begitu. Saat kau tak punya apa-apa, kau diinjak. Saat orang tahu siapa dirimu sebenarnya, mereka sujud dan menjilat. Tapi ini belum selesai. Masih ada orang-orang di luar sana yang dulu membuangnya. Membakar hotel itu.
merebut hak ibunya. Dan Anaya berjanji, malam ini adalah awal balas dendamnya. Setelah kejadian memalukan itu, restoran mewah tersebut langsung ditutup sementara untuk umum para pelanggan. Dipersilakan pergi satu persatu dengan wajah tertunduk. Beberapa di antaranya bahkan tidak berani menatap mata Anaya sedikit pun. Pak Raka langsung mengatur agar ruangan VIP tertutup rapat, hanya Anaya dan beberapa orang kepercayaannya yang diizinkan masuk di dalam ruang mewah berhias lukisan-lukisan mahal itu. Anaya duduk di kursi kepala meja yang selama ini hanya ditempati keluarga Dirgantara. Tak ada lagi tawa sombong atau tatapan merendahkan. Semua orang kini menunggu perintah gadis berkerudung lusuh itu. Dengan napas tercekat, Pak Raka meletakkan sebuah map tebal di atas meja. Wajahnya tegang, tangan tuanya gemetar sedikit saat mendorong map itu ke arah Anaya. Ini dokumen warisan Nona, seluruh aset keluarga Dirgantara atas nama Anda di sini, semua saham restoran, jaringan hotel, pusat perbelanjaan hingga sebagian besar gedung perkantoran di Jakarta masuk dalam dokumen ini. Selama ini diwariskan ke tangan orang-orang yang mengkhianati amanat mendiang Nyonya Citra. Seketika dada Anaya sesak melihat semua itu. Selama ini ia tidur di emperan, makan dari sisa orang lain, bahkan pernah diusir dari pasar hanya karena baju kumal. Sementara harta sebesar ini seharusnya miliknya. Pak Raka melanjutkan dengan suara berat. Sebetulnya Nona Citra pernah meninggalkan surat wasiat menyatakan semua harta warisan akan jatuh ke tangan cucu kandungnya, yaitu Anda, Anaya Dirgantara. Tapi saat hotel keluarga terbakar dan Anda kecil dinyatakan hilang, semua harta diambil alih oleh Dewan Direksi Keluarga tanpa persetujuan pewaris. Anaya menggertakkan giginya. Siapa yang membakar hotel itu, Pak? Tanyanya lirih. Pak Raka terdiam sejenak lalu mengeluarkan beberapa lembar foto lama. Terlihat seorang pria tua berkacamata tebal berdiri bersama beberapa pria berdasi di depan hotel yang terbakar. Dewan Direksi Keluarga Dirgantara sendiri yang merencanakannya, Nona. Mereka khawatir Anda akan menjadi pewaris utama dan mengancam posisi mereka. Saat itu Anda masih bayi. Anda dibawa lari oleh mendiang ibu Anda, Ni Andini, yang menyamar dan menghilang dari Jakarta demi menyelamatkan Anda. Anaya mengepalkan tangan, air mata panas mengalir tanpa suara. Betapa kejamnya dunia tempat ia dilahirkan. Keluarganya sendiri memburu darah dagingnya demi warisan. Anaya menatap Pak Raka. Berarti mereka masih hidup? Pak Raka mengangguk. Beberapa dari mereka masih duduk di jajaran Dewan Direksi Restoran dan Hotel Keluarga. Mereka tidak tahu Anda kembali. Anaya menarik napas panjang lalu berdiri. Mulai malam ini beritahu mereka semua aku akan hadir di rapat direksi besok jam 7 pagi tepat dan pastikan semua hadir. Pak Raka membungkuk. Baik, Nona. Anaya memandang keluar jendela. Lampu-lampu kota Jakarta berkelap-kelip dari kejauhan, rasanya asing. Baginya dunia kemewahan yang dulu tak pernah bisa ia sentuh kini ada di tangannya, tapi perihnya hati tak bisa hilang begitu saja. Semua hinaan, makian, tatapan jijik saat ia menjadi gelandangan itu masih jelas di kepalanya, dan kini orang-orang itu harus membayar. Anaya berjalan pelan menuju pintu keluar restoran. Semua staf dan pelayan berbaris di kanan kiri menundukkan kepala seakan menunggu hukuman. Anaya berhenti di depan wanita sosialita bersyal merah yang tadi merekam dirinya. Wanita itu gemetar ketakutan. Nona, ampun, saya hilaf. Anaya menatapnya datar lalu berkata pelan, kau suka buat konten viral kan? Besok aku yang akan buat kau viral di seluruh kota. Biar semua orang tahu wajah aslimu. Wanita itu langsung bersujud menangis mohon ampun, namun Anaya tak peduli. Dia melangkah keluar. Malam itu angin kota Jakarta menusuk tulang, tapi hatinya sudah terlalu beku untuk merasakan dingin. Anaya tak pulang ke emperan seperti biasanya. Ia diantar ke hotel keluarga Dirgantara oleh Pak Raka. Sebuah kamar suite mewah dengan pemandangan kota tersedia untuknya, namun tak ada kebahagiaan sedikit pun di sana. Anaya hanya duduk di balkon memandang langit malam. Bintang-bintang yang dulu sering menemaninya tidur di emperan kini tetap sama, hanya nasibnya yang berubah. Anaya teringat wajah almarhumah ibunya yang dulu selalu tersenyum. Meski hidup miskin, pesan ibunya berulang di telinganya. Nak, jangan pernah rendah hati hanya karena keadaan. Jangan biarkan mereka menginjakmu saat waktumu tiba. Biarkan mereka sujud di bawah kakimu.
Napas Anaya berat, bibirnya bergetar. Bu, aku akan buktikan aku bisa dan besok orang-orang yang membuang kita akan aku buat berlutut satu-satu. Malam itu Anaya tak tidur, hanya menatap langit hingga fajar menyingsing. Hari baru menunggu dan ia siap menuntut semua yang seharusnya jadi miliknya. Pagi itu gedung pusat Dirgantara Group dipenuhi mobil-mobil mewah sedan hitam berjejer di parkiran lantai dasar. Sementara para pria tua berdasi berdatangan, wajah mereka serius. Beberapa sekretaris muda berlalu lalang sibuk membawa berkas. Di lantai 5 ruang rapat utama telah dipersiapkan meja oval besar, kursi empuk berjejer, lampu gantung kristal menyala terang. Ruangan itu biasanya hanya diisi oleh orang-orang berkuasa di keluarga Dirgantara. Dewan direksi, pemilik saham mayoritas dan keturunan langsung mendiang. Nyonya Citra, para pria tua itu duduk di kursi masing-masing, wajah-wajah arogan yang dulu pernah menyusun rencana pembakaran hotel dan perburuan kecil Anaya kini masih tampak segar. Mereka saling pandang sembari membicarakan agenda pagi itu tanpa tahu apa yang menunggu. Salah satu dari mereka, Pak Surya, pria berkacamata tebal yang paling dituakan di situ, berkata pelan, katanya, Pak Raka mau memperkenalkan pemilik saham baru. Bodoh sekali, siapapun itu, saham perusahaan ini tetap dikendalikan kita. Pria di sampingnya tertawa mengejek. Benar sekali, dan kalau anak kecil kampung yang tiba-tiba mengaku keluarga Dirgantara datang sini, bisa kita singkirkan lagi gampang. Beberapa pria tua lain ikut tertawa rendah. Suara mereka penuh kesombongan. Rapat pun dimulai. Pak Raka masuk ruangan, semua langsung menoleh. Pria tua itu berdiri di ujung meja, wajahnya tegang. Tanpa basa-basi dia berkata lantang, sesuai surat wasiat mendiang Nyonya Citra, hari ini saya akan memperkenalkan pewaris tunggal Dirgantara Group, cucu sah beliau yang selama ini disembunyikan demi keselamatan dan kini kembali untuk mengambil haknya yang telah kalian rampas selama belasan tahun. Para pria tua itu terdiam sejenak sebelum meledak tertawa. Salah satunya Pak Dharma mengejek, ah Raka, kamu masih percaya dongeng macam itu? Cucunya mati di hotel itu dulu, mana buktinya? Jangan main-main dengan rapat direksi begini. Pak Raka menepuk meja keras membuat semua terkejut. Dia masih hidup dan detik ini dia di sini. Pintu ruangan terbuka perlahan, semua kepala menoleh. Seorang gadis berkerudung biru pudar melangkah masuk, mata sembab, wajah dingin, tubuh kurusnya tegak berdiri di depan mereka tanpa gentar. Semua pria tua itu sempat tercengang sebelum salah satunya berkata pelan, itu anak yang dulu. Pak Surya tercekat, wajahnya langsung pucat. Anaya berdiri tegak lalu meletakkan liontin kayu kecil di atas meja. Kenal benda ini? Kalau lupa, ini kalung nenekku Nyonya Citra, benda yang cuma dibuat satu dan hanya diwariskan ke cucu perempuan tunggalnya, yaitu aku, Anaya Dirgantara. Suara gadis itu datar tapi tajam menusuk jantung semua yang hadir. Pak Raka menyerahkan dokumen asli surat wasiat di hadapan mereka. Di sini tertulis jelas seluruh aset Dirgantara Group jatuh ke tangan pewaris tunggal yang sah, yaitu Nona Anaya Dirgantara sesuai titah langsung almarhum Nyonya Citra. Para dewan direksi langsung panik, wajah mereka berubah pucat pasi. Pak Dharma berkeringat dingin mencoba bangkit. Ini tipu muslihat, kami tak bisa percaya begitu saja. Anaya menyeringai dingin, kalau begitu kalian bisa tunggu aparat datang, karena saya sudah menyerahkan semua rekaman rencana pembakaran hotel dulu ke polisi lengkap dengan bukti siapa yang menandatangani. Para pria tua itu langsung lemas, kursi-kursi bergeser, suara nafas berat memenuhi ruangan. Anaya lalu menatap tajam. Belasan tahun kalian buat hidupku seperti neraka, mengusir ibuku, mencuri harta keluargaku, membakar hotel, bahkan mengincar nyawaku, dan kalian pikir aku akan diam saja saat bisa mengambil kembali semua ini? Pak Surya gemetar. Kak, kami cuma melaksanakan perintah. Anaya menatapnya dingin. Perintah siapa? Setan, rakus, atau kebencian? Hari ini semua berakhir. Dari kursi itu sampai perusahaan ini aku ambil kembali. Dan kalian semua saya pecat per hari ini. Suasana hening. Lalu satu persatu pria-pria tua itu berlutut di depan Anaya. Suara tangis dan ratapan memenuhi ruang rapat. Maafkan kami Nona. Kami hilaf. Kami mohon ampun. Anaya hanya menatap datar. Jangan panggil aku Nona, panggil aku pewaris sah kalian. Pak Raka berdiri
Mulai detik ini semua aset, saham dan jabatan Dewan Direksi dialihkan ke tangan Anaya Dirgantara sesuai surat wasiat dan ketentuan hukum waris keluarga. Siapapun yang menolak bisa keluar atau langsung berurusan dengan polisi. Para pria tua itu hanya bisa bersujud, tak berani bicara. Suasana ruangan mencekam dan dari balik dinding kaca gedung Dirgantara sinar matahari pagi masuk menyinari gadis berkerudung lusuh yang kini duduk di kursi kepala meja. Kursi yang dulu diwariskan Nyonya Citra, kursi yang belasan tahun dicuri oleh orang-orang serakah kini kembali ke pemiliknya. Yang Sahanaya menatap keluar jendela dalam hati berbisik, ibu aku menang, aku kembalikan nama kita dan besok mereka semua akan tahu siapa Anaya Dirgantara yang sebenarnya. Sejak rapat itu berita tentang kemunculan Anaya Dirgantara sebagai pewaris tunggal mengguncang seluruh media bisnis kota besar. Foto-fotonya tersebar di portal berita nasional dengan judul-judul besar: gadis yatim jalanan pewaris sah Dirgantara Group. Semua restoran, hotel dan pusat bisnis milik keluarga Dirgantara langsung menurunkan foto-foto dewan direksi lama menggantinya dengan gambar Anaya berselendang biru pudar duduk di kursi pewaris utama. Suasana kantor pusat berubah drastis. Staf-staf yang dulu mengejeknya kini berebut membungkuk dan mengucap selamat pagi setiap kali Anaya lewat, tapi tatapan gadis itu tetap dingin. Ia tak melupakan wajah-wajah yang pernah menertawakannya. Anaya duduk di ruang kerjanya, kini ruangan yang dulu ditempati almarhum Nyonya Citra, di lantai tertinggi gedung Dirgantara Group. Ia memandang foto ibunya yang kini terpajang di meja kerja di samping liontin kayu kecil itu. Pak Raka masuk membawa berkas. Wajahnya tegang. Nona, maaf ganggu, ini laporan hasil audit perusahaan selama 15 tahun terakhir sesuai permintaan Nona. Anaya mengambil map itu, matanya menelusuri angka demi angka, dan disitulah ia menemukan bukti nyata bahwa Dewan Direksi lama tidak hanya merebut hak warisnya tapi juga menilap miliaran rupiah dari keuangan perusahaan. Anaya menggertakkan giginya, air mata panas menetes. Diam-diam, seharusnya uang itu bisa menyelamatkan ibunya dari rumah sakit dulu, bisa membelikan obat, bisa memberinya hidup layak, tapi karena ketamakan mereka ibunya mati tanpa perawatan. Anaya menutup map itu, suaranya dingin. Siapkan konferensi pers besok sore. Aku mau seluruh kota tahu kebusukan orang-orang yang pernah duduk di kursi ini. Pak Raka mengangguk. Baik, Nona, tapi ada satu hal lagi. Saya temukan berkas lama surat pengunduran diri ibumu dulu sebelum menghilang. Isinya aneh Nona, sepertinya beliau dipaksa menandatangani surat itu. Anaya mengambil kertas lusuh itu, membaca. Perlahan matanya memerah. Dalam surat itu ibunya dituduh membakar hotel keluarga sendiri dan menggelapkan uang perusahaan. Tuduhan keji yang sama sekali tak masuk akal, tapi surat itu ditandatangani oleh ibunya. Dalam keadaan tertekan, Anaya mengepalkan tangan. Ini kerjaan mereka semua sejak dulu. Mereka bukan hanya merebut harta tapi juga nama baik keluargaku. Mereka habisi ibuku dengan cara paling kotor. Anaya bangkit berdiri. Tatapannya dingin. Pak Raka, mulai sekarang cari keberadaan keturunan atau anak-anak mereka. Aku ingin mereka tahu bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang paling berharga. Pak Raka mengangguk pelan. Anaya malam itu duduk di balkon kamarnya memandangi langit Jakarta yang kelam. Suara klakson mobil dan lampu-lampu kota tak mampu menenangkan hati gadis itu. Dalam pikirannya terputar jelas momen saat dirinya kecil dipeluk sang ibu di emperan pasar. Saat ibunya sakit keras tanpa uang berobat, saat dirinya diusir dari restoran mewah hanya karena penampilan. Saat semua orang mencaci tanpa tahu siapa dirinya dulu. Anaya sempat ingin bunuh diri di jembatan layang, tapi ucapan ibunya selalu menahannya. Jangan pernah menyerah. Nak, kamu bukan siapa-siapa hari ini, tapi suatu saat dunia akan tunduk di bawah kakimu. Dan kini semua kata-kata itu jadi nyata, tapi perihnya luka hati tak juga sembuh. Anaya bangkit mengambil selembar foto usang dirinya kecil bersama ibu dan liontin kayu itu. Air matanya jatuh satu persatu. Bu, aku janji besok orang-orang itu akan tahu rasa aku akan buat mereka tunduk di hadapanku. Seperti anjing yang pernah mengusir kita.
Malam itu Anaya tak tidur hanya duduk memandangi foto-foto lama surat-surat warisan dan berkas keuangan perusahaan kebusukan selama 15 tahun itu akan ia bongkar abis di depan publik dan besok tak akan ada satupun dari mereka yang bisa sembunyi. Anaya Dirgantara takkan membiarkan darah ibunya ditelan lupa. Dia akan pastikan nama keluarganya bersih dan harga dirinya kembali beserta balas dendam atas semua hinaan yang dulu dia telan diam-diam. Konferensi pers itu digelar di ballroom hotel milik Dirgantara Group. Seluruh media nasional datang, puluhan kamera televisi, wartawan, infotainment dan bisnis memenuhi ruangan. Lampu kilat kamera menyala. Anaya duduk di kursi tengah berselendang biru pudar yang masih ia pertahankan. Meski sudah menjadi pewaris utama, di sebelahnya berdiri Paraka dan tim pengacara perusahaan. Semua mata tertuju padanya. Anaya menatap dingin ke arah deretan pria-pria tua mantan dewan direksi yang duduk di kursi khusus undangan. Wajah mereka tegang berkeringat. Pak Surya, Pak Dharma dan lainnya menunduk tak berani menatap gadis yang dulu mereka usir dari restoran dan buang ke jalanan. Anaya membuka pidatonya pelan. Selama 15 tahun saya hidup di jalanan, tidur di emperan, makan dari sisa orang tanpa tahu bahwa saya adalah cucu sah pemilik seluruh jaringan restoran, hotel dan perusahaan yang hari ini kalian duduki 15 tahun. Kalian hidup di atas nama saya. Kalian buang ibu saya, fitnah beliau, bakar hotel kalian, rampas haknya dan membiarkan kami mati di jalanan. Ruangan hening, hanya suara napas berat terdengar. Anaya mengangkat berkas audit ke udara. Ini bukti kalian menilap miliaran rupiah dari perusahaan ini selama 15 tahun. Ini surat fitnah yang kalian paksa tanda tangan ibu saya sebelum menghilang, dan ini surat wasiat asli mendiang nenek saya yang menyatakan saya Anaya Dirgantara sebagai pewaris tunggal semua aset Dirgantara Group. Lampu kamera kembali menyala. Anaya menatap mereka satu persatu. Mulai hari ini kalian bukan siapa-siapa. Semua jabatan kalian saya cabut, harta kalian saya bekukan, dan semua akan diproses hukum sesuai kesalahan masing-masing. Surat tuntutan pidana telah saya layangkan dan detik ini juga nama kalian saya coret dari sejarah keluarga Dirgantara. Para pria tua itu langsung bersujud di lantai depan umum. Pak Surya merangkak menangis. Maafkan kami Nona. Kami mohon. Anaya mendekat menunduk. Jangan panggil aku Nona. Panggil aku pemilik kalian. Kalian dulu buang aku, hina aku di jalanan, sekarang kalian sujud seperti anjing. Suara kameramen dan wartawan langsung membludak memberitakan. Detik itu juga Anaya melanjutkan. Dan kepada masyarakat Jakarta, aku Anaya Dirgantara berjanji mulai hari ini perusahaan ini akan saya kelola bersih. Semua anak jalanan yang pernah mengalami nasib sepertiku akan saya tampung. Semua pegawai yang dulu dihina karena miskin akan saya angkat derajatnya, dan semua orang yang dulu menganggap derajat manusia ditentukan pakaian dan harta akan aku tunjukkan siapa yang lebih layak dihargai. Tepuk tangan memenuhi ruangan. Isak tangis beberapa mantan pelayan restoran dulu yang hadir di sudut ruangan ikut menangis. Haru. Anaya berdiri, Paraka mendampingi di belakangnya. Gadis itu memandang langit-langit ruangan, kilauan lampu kristal dan suara tepuk tangan seakan menghilang dalam pikirannya. Hanya suara ibunya yang terdengar. Jangan pernah rendah diri nak, waktumu akan datang. Anaya menahan air mata lalu berkata pelan. Aku sudah di sini bu, aku buktikan kita gak kalah, dan hari ini orang-orang itu sujud di bawah kakiku. Suasana konferensi pecah. Seluruh media berebut mengabadikan detik bersejarah itu. Semua stasiun TV nasional menayangkan berita langsung. Gadis berkerudung biru pudar yang dulu tidur di kolong jembatan kini jadi penguasa jaringan bisnis terbesar di kota itu. Semua orang tahu nama Anaya Dirgantara, anak yatim gelandangan yang berhasil merebut tahta warisan keluarga dan membuat para pewaris palsu tunduk di hadapannya. Malam itu berita viral memenuhi sosial media. Video orang-orang yang dulu mengusir Anaya sujud di bawah kakinya ditonton jutaan orang. Semua restoran mewah yang dulu menolak pelanggan lusuh mulai sepi pengunjung.
Dan pegawai yang dulu baik pada Anaya di emperan diangkat jadi kepala cabang Anaya Dirgantara berdiri di puncak gedung Dirgantara Group menatap kerlap-kerlip kota Jakarta. Angin malam menyentuh pipinya, ia menggenggam liontin kayu peninggalan neneknya lalu berbisik, "Bu, aku pulang ke tempat yang seharusnya jadi milik kita." Ia tersenyum kecil untuk pertama kalinya dalam 15 tahun. Hatinya yang penuh luka perlahan mulai hangat seiring sujudnya dunia yang dulu menertawakannya.